Halo sahabat Hertiga, selamat datang kembali di video ini. Saat ini pasti setiap orang sedang berdoa rosario di rumah, di lingkungan, di gereja, atau di mana saja. Kita masing-masing punya kebiasaan berdoa rosario. Mungkin saat kita lagi butuh bantuan Bunda Maria, kita berdoa. Atau pas momen bulan Maria baru kita mulai berdoa. Hari-hari lain kita tidak berdoa rosario. Atau kadang-kadang saking senangnya sama koronka, malah kita tidak berdoa rosario. Kita jadi jarang berdoa rosario. Sampai-sampai maaf nih, orang yang jarang berdoa rosario kadang-kadang lupa ucap salam Maria. Yang harusnya ucap salam Maria malah yang diucapkan itu Santa Maria dulu. Misalnya Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan seterusnya. Orang jadi bingung semua nih, kenapa salam Maria kok jadi cepat selesai. Nah itu teman-teman, kadang-kadang kalau kita jarang berdoa rosario, kita akan bingung di bagian Santa Maria itu. Nah, bagaimana dengan Santa Faustina? Ketika Santa Faustina mendapatkan koronka, apakah dia masih berdoa rosario juga? Atau hanya berdoa koronka saja? Tentu saja iya. Faustina selalu berdoa rosario. Rosario sudah menyatu di dalam hidupnya. Santa Faustina punya kebiasaan berdoa rosario yang sangat baik untuk kita teladani. Sama seperti orang kudus lainnya dalam berdoa rosario, Santa Faustina memiliki kebiasaan tersendiri yang mudah tapi jarang dilakukan orang pada umumnya. Apa saja itu? Yang pertama, selalu duduk berjam-jam di Gua Maria di depan rumahnya. Untuk apa? Untuk berdoa rosario, menyanyi lagu-lagu Maria, dan ini sangat luar biasa. Ia berdevosi kepada Bunda Maria sejak kecil. Berasal dari keluarga yang saleh, ayahnya kalau bangun pagi punya kebiasaan menyanyi lagu-lagu Maria, berdoa rosario. Pernah satu kali ayahnya bernyanyi lagu-lagu Maria itu keras-keras sekali di pagi hari, sampai ibunya menegur, jangan menyanyi kencang-kencang, nanti anak-anak bangun. Tapi tidak digubrisnya. Ibunya juga berdevosi kepada Bunda Maria. Bisa dipastikan kebiasaan ayah Bunda Santa Faustina membuat ia sangat mencintai Bunda Maria. Sehingga setiap kali ibunya pasti mencari Faustina dan menemukan Faustina sedang duduk di Gua Maria yang dibangun Pak Stanislaus, ayahnya, di depan rumah mereka. Santa Faustina punya kebiasaan, kalau ada waktu ia pasti berdoa rosario. Devosi pertama yang ia kenal sejak kecil adalah devosi kepada Bunda Maria. Setiap hari, apalagi di bulan Mei dan Juni, Santa Faustina pasti dan selalu berdoa rosario. Yang kedua, Faustina menjadikan rosario sebagai senjata. Hampir semua orang kudus menggunakan rosario sebagai senjata dalam hidup mereka. Faustina juga demikian. Setiap hari berdoa rosario membuat ia amat sangat dekat dengan Bunda Maria. Suatu kali ia melihat banyak setan. Salah satunya mencoba mengganggu Santa Faustina. Setan ini mengambil wujud seekor kucing. Kucing ini terus-menerus melemparkan dirinya ke tempat tidur Santa Faustina, di kaki Santa Faustina. Dan ketika Faustina mengangkat kucing itu, mengusirnya, berat kucing itu seolah-olah beratnya 1 ton. Bisa dibayangkan ya, kucing sekecil itu beratnya 1 ton. Berat sekali. Faustina yang lemah karena sakit-sakitan tidak mampu mengusir kucing, tidak mampu mengangkatnya, tetapi ia tidak kehilangan akal.
Ia terus berdoa rosario sepanjang malam, tidak tidur, dan menjelang fajar pagi hari barulah setan-setan itu menghilang dan Faustina bisa tidur. Rosario memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Faustina mengalami sendiri kekuatan berdoa rosario, dan rosario menjadi senjata yang paling ampuh untuk mengusir setan. Yang ketiga, Faustina berdoa rosario untuk pertobatan orang-orang berdosa. Banyak orang-orang berdosa yang belum sempat bertobat dan menerima sakramen pengakuan dosa, meninggal dan masuk neraka. Karena tidak ada yang berkorban untuk mereka, tidak ada yang mendoakan mereka, sehingga Faustina juga berdoa rosario untuk orang-orang berdosa. Yang keempat, Faustina berdoa rosario untuk orang yang sekarat. Seringnya Faustina berdoa rosario setiap hari. Ia menjadi sangat dekat, tidak hanya dengan Bunda Maria, tetapi juga dengan Yesus Kristus. Suatu kali ia mengalami penglihatan tentang sakramen Maha Kudus di salah satu sibori. Selama penglihatan itu, Yesus memberitahu dia dengan berdoa rosario. Banyak orang bertobat melalui doa-doa dan penderitaan Santa Faustina. Di waktu lain, malaikat penjaga Faustina datang dan meminta Santa Faustina berdoa untuk orang-orang yang sekarat, dan dia segera berdoa untuk mereka. Yang kelima, Faustina berdoa meminta tuntunan Bunda Maria untuk menemukan biara. Secara manusia, pergi ke Warsawa untuk mencari biara sangat tidak masuk akal. Ia pasti tersesat di kota. Ia ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Faustina itu orang desa yang tidak pernah ke kota. Ia tidak tahu harus ke biara mana, tinggal di mana, makan dari mana. Tetapi berkat doa rosario, Bunda Maria menuntun dia menemukan biara yang akan menjadi tempat ia menjadi seorang nabi besar abad ini. Tidak hanya itu, Bunda Maria juga menuntun Faustina ketika mengucapkan kaul abadinya untuk setia pada Yesus, Sang Raja Kerahiman Ilahi. Jadi, kalau memiliki hubungan khusus dengan Bunda Maria melalui rosario, kita pasti berdoa dan berharap Bunda Maria akan membantu kita, memberi ilham tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Seperti Bunda Maria menuntun Faustina dalam perjalanan menemukan biara dan mengucapkan kaul kekalnya. Bagi Faustina, rosario merupakan bagian integral dari kehidupan doanya, seperti kita bernafas. Kita tidak pernah pikir tentang bagaimana kita bernafas, berapa kali kita bernafas setiap hari, dan seterusnya. Rosario bagi Faustina itu menyatu di dalam dirinya sehingga tidak harus pakai mikir lagi, oh sebentar saya mau berdoa rosario jam segini, misalnya jam 9 malam, atau wujud apa yang harus saya berdoa. Tidak. Rosario bagi Faustina tuh mengalir dari hatinya selalu dan terus menerus. Sehingga Faustina tidak lagi berpikir apa yang harus didoakan. Rosario mengalir dari dalam hatinya yang penuh belas kasih. Jadi bagi devosan kerahiman kita semua ya, rosario harus setiap saat. Jangan hanya pas bulan Mei dan Oktober atau pas kita perlu saja baru berdoa meminta pertolongan Bunda Maria. Kita perlu belajar menjadikan doa rosario sebagai kebiasaan sehari-hari. Kita tidak akan menyesal mendedikasikan diri kita untuk berdoa rosario. Karena dengan berdoa rosario juga kita membawa rahmat, belas kasih, dan kedamaian Tuhan ke dunia.
Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Buat sahabat yang mau kontak saya bisa melalui Instagram dan Facebook. Juga melalui email ya. Saya akan taruh alamat linknya di kolom deskripsi. Kita ketemu kembali di video berikut. Bye-bye.